Ayo bocil-bocil Android, apa kabarnya? Semoga kalian baik-baik saja. Balik lagi ke channel gua, it's me, Zu. Today, Aing akan merangkum sebuah alur cerita yang sudah kalian request, yaitu berjudul Kung Fu Panda 3 2016. Bagi kalian yang nanyain Frozen, mohon sabar, Frozen akan gua undur ke depannya. Abis video ini mungkin gua bakal bikin Frozen 2. Kung Fu Panda 3 ini menceritakan tentang asal-usul di mana Po dilahirkan dan si Po ini bertemu dengan ayah aslinya. Dan juga si Po yang akan menghadapi kesatria dari dunia roh. Tapi sebelum itu jangan lupa intro skuy. Scene dimulai di dunia roh, di mana kita diperlihatkan Master Oogway yang sedang meditasi. Tiba-tiba Master Oogway pun kedatangan tamu yang tidak membawa surat apapun. Ini dia orangnya yang bernama Kai. Mengapa ia mendatangi si Master Oogway? Karena ia ingin merebut chi-nya Master Oogway untuk keluar dari dunia roh. Bagi kalian yang nggak tahu, Kai ini dulunya adalah temannya si Oogway, suatu angkatan SMA. Akan tetapi Kai yang gila dengan kekuatan, dia pun melupakan segalanya dan berubah menjadi jahat. Pada akhirnya dua sanin legendaris ini bertarung untuk merebutkan chi-nya si Oogway. Akan tetapi karena si Oogway ini jarang nonton film John Wick, dia pun bisa dikalahkan dengan sangat easy peasy oleh si Kai. Ternyata si Kai ini telah mengambil chi dari semua master di dunia roh. Makanya ia bisa jauh lebih kuat dari si Oogway. Pada akhirnya Oogway pun diambil chi-nya oleh Master Kai. Lalu si Kai ini bergegas untuk kembali ke dunia fana. Scene berganti ke jagoan kita semua yang pasti, yaitu si Po. Dimana si Po dan kawan-kawan ini hendak ke tempat latihan. Sesaat si Po ini hendak menendang pintunya, tiba-tiba Master Shifu muncul dari sana. Sesampainya di dalam, Master Shifu ini bilang bahwasannya yang melatih mereka bukanlah dia, melainkan Po. Sontas Po yang mendengar hal itu pun langsung terkejut dan dia bilang mengapa tidak Tigreal saja yang mengajar mereka semua. Lalu Master Shifu yang tidak mau mendengar bacot Po lebih lanjut, dia pun pergi dari tempat itu. Lalu si Po ini terpaksa untuk mengajari mereka semua dan you know lah. Yes, Master. Good job, Po. Pada akhirnya latihan itu pun berakhir dengan tragis. Dilanjutkan dari Po yang menuju patung Oogway untuk menenangkan diri. Akan tetapi si Po ini juga bertemu dengan Master Shifu di sana. Lalu Master Shifu pun pamer skill ke Po dengan merupakan jurus dia, yaitu jurus chi yang dia pelajari selama 30 tahun. By the way, kekuatan chi ini dimiliki oleh semua makhluk hidup. Scene berganti ke si Kai, dimana si Kai ini sudah tiba di dunia fana. Dan si Kai ini mengeluarkan zombie dari sisa-sisa master-master yang sudah direbut chi-nya oleh Kai. Dimana si Kai ini memerintahkan zombie-zombie itu, tapi bukan zombie tren tebusan ya. Dimana ia memerintahkan zombie-zombie itu untuk mencari muridnya Master Oogway. Scene pun berganti ke warung makan Po, dimana di sana kedatangan panda yang memecahkan rekor makan. Panda itu bernama Lee, dimana si Lee ini keliling desa untuk mencari anaknya yang hilang. Lalu si Po juga bilang bahwasannya ia juga kehilangan kedua orang tuanya. Dengan gobloknya mereka saling menyemangati satu sama lain. I'm looking for my son. I lost my father. I'm very sorry. Thank you. Well, good luck to you. Son? Oh my gosh, it is you! Pada akhirnya mereka mengetahui bahwasannya di depan mata mereka berdua adalah anak dan ayah. Dilanjutkan dari mereka berdua yang saling nostalgia dan foto bareng. Dan juga yang pasti si bebek ini iri dengan kedekatan mereka berdua. Lalu si Po ini mengajak ayahnya ke istana Giok dan mereka akhirnya goblok bareng. If you could know if I could fit. Oh. Dad, check it out! Eat bride. Ah! Dad, what are you doing? Bring it on, Master Rhino. Here I come! Who's gonna get you?
di mana mereka berdua ini menghancurkan peninggalan kungfu dari zaman dulu kala. Setelah itu si Po ini ke gap dengan teman-temannya, dilanjutkan dari Po yang mengenalkan ayahnya kepada teman-temannya. Sesaat mereka akan melanjutkan kegoblokannya lagi bersama, akan tetapi para zombie sudah tiba di istana giok. Lalu Po bersama teman-temannya bergegas untuk mengalahkan zombie jadi-jadian. Akan tetapi kegoblokannya Po ini terus berdatangan, di mana ia saat berantem meminta selfie kepada pendekar yang sudah meninggal dan you know lah. Oh, I blinked. Can we get another one? Oh, well, not my good hand. Take this one. Gotcha. Setelah melakukan pertarungan yang sangat amat sengit, mereka pun bisa memojokkan ke para jombai-jombai jadi-jadian. Akan tetapi si Kai ini ngomong bahwasannya ia akan datang dan mengambil Chi kalian. Lalu si Kai ini menarik kembali zombie jadi-jadiannya. Setelah hal tersebut, mereka pun kembali ke kastil giok dan mencari siapa itu Kai. Dan ketemulah satu gulungan yang ditulis oleh Master Oogway, di mana di situ menceritakan asal mula si Kai. Dan ini dia flashback masa lalunya si Kai dan Master Oogway. Scene dimulai di 500 tahun yang lalu, di mana mereka berdua ini adalah partner perang. Mereka berdua ini ibarat legenda yang ditakuti oleh semua musuh-musuhnya. Akan tetapi suatu ketika Master Oogway ini terluka saat berperang. Dan tidak lupa juga si Kai ini menggendong Master Oogway berhari-hari untuk mencari bantuan. Setelah berhari-hari berjalan, mereka pun menemukan desa panda, di mana di sana si Oogway ini dirawat dengan baik. Tidak lupa juga para panda ini menyembuhkan Oogway dengan menggunakan teknik Chi. Di sisi lainnya, si Kai ini yang melihat kekuatan Chi yang sebesar itu menganggap itu adalah kekuatan yang sangat amat hebat untuk digunakan. Lalu si Kai ini mengambil Chi para panda. Oogway yang mengetahui bahwasannya Kai telah berkhianat kepada dia dan mengambil Chi para panda, pada akhirnya pun ia harus melawan sahabatnya sendiri hingga berhari-hari mereka pun bertarung. Sesaat si Kai sudah mulai lelah, kesempatan itu diambil oleh Oogway untuk mengirim Kai ke dunia roh. Dan cara itu pun berhasil. Suatu saat nanti jika si Kai kembali lagi ke dunia fana, hanya Master Chi sejatilah yang bisa menghentikan Kai hidup-hidup. Mereka semua pun bertanya-tanya siapa yang dimaksud Master Chi. Dilanjutkan dari Lee yang ngomong bahwasannya ia bisa mengajari Po Chi. Akan tetapi si Po ini harus ikut bersama Lee ke desa para panda untuk belajar cara menggunakan Chi yang sesungguhnya. Lalu mereka pun berangkat untuk menuju desa para panda. Sementara di istana giok, Master Kucing menyuruh Bangau dan Cincorang untuk memata-matai Kai dari jauh dan tidak usah menyerang mereka. Lalu kita beralih lagi ke Po dan ayahnya, di mana perjalanan ini sangat amat jauh dan juga memakan banyak waktu. Dilanjutkan dari mereka yang memutuskan untuk istirahat. Akan tetapi di tasnya Po ini ada bebek yang gak ada akhlak. What? Jadi sekarang ada dua ayah yang saling adu argumen. Pada akhirnya pun mereka bertiga jalan bersama untuk menempuh masa depan yang lebih baik. Setelah menempuh perjalanan yang sangat amat jauh dan membutuhkan usaha keras untuk mencapai tempat ini. Tempat ini adalah desa para panda. Setelah tiba, Po ini disambut dengan hangat oleh keluarga panda di sana. Dan juga mereka semua merayakan kepulangan Po yang sudah hilang selama 20 tahun. Help me, Dad. Kita balik lagi ke Cincorang bersama Bangau, di mana si Cincorang sama Bangau ini melihat master lain yang ingin menangkap Kai. Akan tetapi you know lah, di mana si Kai ini lebih iba daripada mereka-mereka semua. Pada akhirnya master-master yang sok keras ini diambil Chi-nya satu persatu, termasuk juga dengan Cincorang dan Bangau. Scene berganti ke si Po, di mana si Po ini bangun pagi-pagi dan sangat amat bersemangat untuk mempelajari teknik Chi. Akan tetapi ayahnya menyuruh Po tidur kembali dan bersikaplah sebagai panda sungguhan. Maksudnya sebelum mempelajari Chi, Po ini harus mempelajari teknik menjadi panda yang sesungguhnya. Pada akhirnya Po pun mempelajari teknik cara menjadi panda yang sesungguhnya. Heads up! Oh, we better roll. Feeling relaxed? I'm fine. I just do. There we go. What are you guys looking at? Di istana giok, si Shifu ini menerima surat yang sangat amat banyak dari istana lainnya. Bahwasannya para pendekar mereka hilang secara misterius. Master Kucing ini mengetahui bahwasannya Chi mereka telah diambil oleh Kai. Tidak lama kemudian Bangau bersama Cincorang pun datang, akan tetapi itu hanyalah Jombai. Dilanjut oleh kedatangan Kai yang ingin mengambil Chi-nya Master Kucing. Dan akhirnya pun pertarungan itu tak bisa terelakkan kembali. Go!
Sesaat mereka sedang bertarung, ular bersama Monkey pun diambil Chi-nya oleh Kai. Hingga di sana tersisa Tigreal dan Master Shifu, di mana si Tigreal ini disuruh oleh Master Shifu untuk mengabari Po bahwasannya Kai akan tiba ke desa para panda dalam waktu dekat. Lalu Kai dengan senjata saktinya langsung menghancurkan istana Giok dalam sekali pandang. Dilanjutkan dari Kai yang mengambil Chi-nya Master Shifu. Pada akhirnya pun Master Shifu menjadi gantungan kunci. Sementara si Tigreal ini bisa kabur dari kejarannya si Kai. Scene pun berganti ke si Po, di mana si Po ini sedang menikmati suasana di desa para panda. Akan tetapi Tigreal pun muncul dengan penuh luka, di mana Tigreal ini bilang bahwasannya desa para panda dalam bahaya dan juga Po yang akan terancam karena Chi-nya akan diambil oleh Kai dalam waktu dekat. Sontas para panda yang primitif pun langsung ingin mengungsi untuk mendapatkan sosialisasi, akan tetapi malah mendapatkan social distensi. Lalu Po pun bergegas ke ayahnya dan bilang ke ayahnya bahwasannya ajarin dia teknik Chi. Ternyata ayahnya si Po ini tidak bisa menggunakan Chi. Ternyata semua ini hanyalah kebohongan ayahnya si Po. What? Mengapa ia melakukan hal tersebut? Karena ia takut kehilangan Po yang kedua kalinya. Makanya ia membawa Po ke desa para panda untuk membuat dia lebih baik. Sontas Po yang mendengar hal itu pun langsung pergi meninggalkan ayah yang pertamanya. Dilanjutkan oleh Po yang berlatih untuk melawan Kai nantinya. Lagi asik-asik berlatih, Tigreal pun muncul dan bilang bahwasannya cara ini tidak akan berhasil. Sontas Po yang minim pengalaman bingung bagaimana cara mengalahkan Master Kai yang sudah hidup 500 tahun yang lalu. Lalu dua ekor ayahnya si Po ini datang dan bilang bahwasannya ia minta maaf kalau ia berbuat salah kepada Po dan juga membohonginya. Pada akhirnya pun Po memaafkan mereka semua dan akhirnya mereka bersatu untuk melawan Kai. Sekaligus Po yang mengajari kungfu ke mereka semua dengan cara dia sendiri. Setelah sudah lama berlatih, tiba-tiba Kai pun muncul dan si Po ini memancing untuk si Kai mengeluarkan zombie-zombinya. Kai pun terpancing dan mengeluarkan zombie-zombinya, yaitu para kesatria dari semua daerah. Inilah aksi keren dari seekor Dragon Warrior. I don't know who you are either. Danger! Crazy baby! You're me! Shifu! I can. And so can I. Yeah! We got him. Red Realm. Skadoosh! Red Realm. Skadoosh! Mengapa kuncian jari Wongxi tidak mempan kepada Kai? Karena si Kai ini berasal dari dunia roh. Kuncian itu tidak mempan bagi orang yang sudah tinggal di dalam dunia roh. Makanya kunci itu tidak bisa digunakan kepada Kai. Sesaat mereka semua ingin diambil Chi-nya oleh Kai, pada akhirnya Po menggunakan kuncian jari Wongxi itu ke dirinya sendiri dan mengorbankan dirinya untuk pergi ke dunia roh bersama Kai. What's that? What? Skadoosh! What happened? Wow! Pertarungan itu pun dilanjut dengan Po dan Kai yang bertarung di dalam dunia roh. Po ini tidak bisa bertarung secara maksimal di dunia roh, makanya dia bisa dikalahkan oleh Kai begitu saja. Sesaat Chi-nya Po akan diambil oleh Kai, tiba-tiba para panda yang ada di luar pun memberikan Chi-nya masing-masing kepada si Po. Nah, di sini kalian pasti terheran-heran mengapa mereka semua tiba-tiba bisa menggunakan Chi masing-masing. Karena mereka semua ini dengan tulus hati mencoba untuk mengeluarkan Chi-nya dengan ketulusan hati mereka masing-masing. Pada akhirnya mereka semua pun bisa mengeluarkan Chi-nya dengan ketulusan hati, makanya mereka bisa menggunakan Chi-nya masing-masing. Dan sini nilai yang paling epic banget dan juga ada comebacknya. Jadi epic comeback. A teacher? All of them. Get it? See the giant dragon? Feel the thunder! This... Butt slap!
Lalu Kai ini bergerak cepat untuk mengambil chi-nya Po. Akan tetapi Po ini sangat amat baik di mana ia memberikan chi yang berukuran naga kepada Kai secara gratis dan Kai akhirnya menerima chi yang sangat amat besar di tubuhnya. Akan tetapi si Kai ini tidak bisa menerima chi yang sangat amat berat di dalam tubuhnya hingga tubuhnya si Kai pun meledak. Sontas hal itu membuat master-master lain yang menjadi gantungan kunci kembali menjadi utuh dan normal kembali. Para kesatria sudah bebas kembali ke dunia fana, tapi tidak bersama Po. You want my chi so bad? Then take it! Wait. No. It's too much. No! Where'd he go? Di dunia roh, Po ini bersama Oogway sedang berbincang-bincang dan saling nostalgia bareng. Dan dilanjutkan oleh Oogway yang mewariskan semua kekuatannya kepada Po dan juga menunjuk Po sebagai penerus dirinya. Sontas Po yang mendengar hal itu pun langsung kegirangan dan juga keheranan. Dan juga Po yang dikasih tongkat oleh Oogway yang berlambangkan Yin dan Yang. Dan Po pun menggunakan tongkat itu untuk kembali ke dunia fana. And my true successor. Really? Yes. Dan cara itu pun berhasil. Setibanya di sana, Po pun disambut pelukan oleh semua orang. Dan terungkap fakta lagi di sini, di mana Master Chi itu adalah Po itu sendiri. What? Dan film pun diakhiri dari si Po ini yang mengajari Chi ke semua orang di desanya. Dan film pun tamat, cuy. Thank you banget bagi kalian yang udah nemenin gua maraton film ini sampai sequel ketiganya. Dan ini sequel terakhir. Jadi gue akhiri dulu video kita kali ini karena gue pengen masak mie dan juga nonton film berikutnya. Gua Zu berserta Sempak Justin Bieber pamit undur diri dari hadapan kalian semua. Dan sampai jumpa lagi di video gue berikutnya. See ya!